Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Kang. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Untuk pembiasaan kali ini kita akan menyanyikan lagu wajib. Rian saya pulang ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu Bapak akan mengulas pelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin kita telah belajar tentang kisah Nabi Muhammad. Coba, ada yang masih ingat ya? Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu pertamanya beliau dapatkan ketika berada di pelajaran sekarang kita akan belajar tentang kitab Allah. Nah, jadi kalian ketika nanti setelah kalian menonton video terus Bapak jelaskan, nah Bapak harapkan kalian dapat menentukan nama nabi penerima kitab Allah. Terus kalian juga harus bisa menentukan kandungan atau makna diturunkannya kitab suci melalui para rasul sebagai implementasi dari rukun iman. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan kalian pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi pengertian iman kepada kitab-kitab Allah itu yang pertama pengertian iman menurut istilah dan menurut bahasa. Kalau menurut bahasa pengertian iman itu percaya. Jadi ketika kita percaya berarti kita sudah iman. Menurut istilah adalah kepercayaan yang diyakini keberadaannya dalam
berarti diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, itu berarti iman. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada para rasul. Jadi tidak diragukan lagi kebenarannya. Isinya akan menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Nah, selanjutnya fungsi dan hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, ketika kita beriman kepada kitab Allah, berarti akan memperkuat keimanan kita kepada Allah. Terus diantaranya Al-Quran. Al-Quran itu sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Siapa saja yang menerima kitab-kitab Allah? Nah, kita lihat dalam tata konsep di depan. Kalian lihat. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkannya kepada Nabi Musa. Kelihatan di depan, silakan lihat tata konsepnya. Nah, diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat itu sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel. Isinya dikenal dengan 10 perintah Tuhan. Itu yang ada dalam kitab Taurat. Yang selanjutnya kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam sebagai pedoman bagi kaum Nabi Daud. Disebut juga Mazmur. Di dalamnya apa? Di dalamnya berisi pujian kepada Allah atas segala nikmat ilahiyah. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman bagi Bani Israel. Isi pokok ajarannya yaitu untuk hidup dengan zuhud, menjauhi kerusakan dan perkembangan dunia. Jadi kita harus hidup anak. Terus selanjutnya Al-Quran. Al-Quran ini di rumah kita masing-masing pasti punya kan? Itu biasakan harus dibuat agar kalian nanti terbiasa. Nah, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaranya malaikat Jibril. Ini kemarin kita telah belajar ini. Terus sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia, diturunkannya secara berangsur-angsur. Nah, pas kalian diskusi siapa yang kemarin mendapat kitab, kata harus Rasulullah ini yang memberitakan Al-Quran. Pasti tahu. Yang selanjutnya juga, kalau Al-Quran ini dibacakan, itu akan menjadi ibadah atau pahala untuk kita. Baiklah, untuk menambah referensi keilmuan kalian, Bapak akan memberikan kalian tontonan berupa video. Kalian simak video di atas di depan ini. Setelah itu nanti kalian akan berdiskusi. Nah, selain berdiskusi, kalian juga harus menjodohkan, match. Nanti kalian akan mencari pasangan kalian masing-masing. Nah, di sini Bapak sudah punya nih. Nah, ini kartu ini nanti akan Bapak bagikan kepada kalian masing-masing. Satu orang satu. Setelah Bapak bagikan, kalian nanti cari pasangannya di mana. Kalau ada teman kalian yang pegang pasangannya, berarti cocokkan buat yang memegang kartu. Oke. Selanjutnya kita akan menonton video terlebih dahulu ya. Ya, silakan ditonton videonya.
Tapi Dodo izin dulu ya ke ibu. Oke deh. Benar kan Dok? Bukunya bagus-bagus. Iya, Dodo mau baca buku petualangan biar Dodo jadi lebih berani. Kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Duh, coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam, Dok. Seperti kita. Masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu, Dok. Aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Oh, baiklah, kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? Perkenalkan, namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak, temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak, biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini. Baiklah. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia. Dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihi salam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Baiklah, dari video tadi silakan. Siapa yang mau bertanya? Oke, Intan, silakan. Kenapa Allah menurunkan kitab suci? Ada yang mau menjawab? Yang mau menjawab? Silakan. Baiklah. Kenapa Allah menurunkan kitab suci yang pertama itu sebagai hujah atau bukti atau dalil atau alasan dan sebagai pendukung atau penjelas kebenaran para rasul-rasul Allah. Jadi kenapa Allah menurunkan kitab suci itu sebagai bukti dan penjelas, terus sebagai rujukan hukum atau sumber hukum yang jelas itu dari kitab. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu sebagai petunjuk dan bimbingan bagi manusia. Jadi manusia itu harus mempunyai petunjuk, yaitu berupa kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Terus kita makan orang Islam, berarti petunjuknya yaitu Al-Quran. Silakan, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, Dika, ayo. Ya, kenapa manusia membutuhkan kitab-kitab Allah? Ada yang mau menjawab, silakan. Kenapa? Dari video. Ya, baiklah. Kenapa manusia membutuhkan kitab? Jadi sebagai petunjuk Allah yang tertuang.
pembagian satu orang satu. Silakan, mari pasangannya. Oke, yang tiga orang tidak hadir ya. Nah, sekarang kalian silakan cari pasangannya. Ayo, silakan. Ya, baiklah. Kalian tadi telah mencari pasangan kalian masing. Sekarang Bapak pengen tahu siapa yang memegang kitab Taurat yang depan. Yang mendapatkan pasangan kitab Taurat. Oke, kita siapa? Aku. Sok. Ayo. Terus. Ya. Oke. Silakan Putri. Yang kitab Taurat dengan pasangannya yaitu siapa? Kenapa? Putri. Karena Nabi Musa mendapatkan mukjizat Mukjizat yaitu kitab Taurat. Baiklah, yang kedua. Lihatkan, ayo. karena Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat yaitu kitab Al-Quran. Ya. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, oke. Setelah tadi kita melakukan match ke depan. Nah, sekarang lihat ke depan. Kita akan berdiskusi dan berpresentasikan. Nah, nanti hasil kalian kerja kelompok kalian silakan presentasikan ke depan ya. Satu kelompok berarti ketuanya saja yang mempresentasikannya. Silakan. Oke. Setelah tadi kalian berdiskusi, nah sekarang Bapak minta silakan hasil kalian diskusi, kalian presentasikan ke depan. Siapa yang kelompok satu? Ayo. Siapa? Amel, ayo, Mel. Pada Nabi Musa sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Adapun isi kandungan kitab Taurat meliputi hal-hal berikut: satu, kewajiban meyakini keesaan Allah; dua, larangan menyembah berhala; tiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia; empat, supaya mensucikan hari Sabtu; lima, menghormati kedua orang tua; enam, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar; tujuh, larangan berbuat zina; delapan, larangan mencuri; sembilan, larangan menjadi saksi palsu; sepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Oke. Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Dalam waktu turunnya Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari, terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Wahyu pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 pada malam 17 Ramadan di 2000. Wahyu terakhir Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 di Padang Arafah ketika beliau sedang menjalankan haji wada. Ya. Dah. Bapak akan simpulkan hasil dari kita pembelajaran hari ini. Nah, jadi makna diturunkannya kitab-kitab Allah yang pertama sebagai pedoman atau petunjuk hidup. Nah, jadi manusia hadir ke muka bumi ini bukan secara kebetulan ya, lain muka bumi ini. Jadi bukan secara kebetulan, melainkan diciptakan oleh Allah. Jadi ketika manusia menjadi penghuni bumi, Allah membekali manusia dengan kitab suci. Tujuannya agar manusia tidak salah jalan. Jadi kitab suci ini bisa sebagai kompas kehidupan untuk menuntun manusia ke jalan yang lebih benar. Nah, selanjutnya yang keduanya sebagai penyempurna kekurangan manusia. Jadi meskipun manusia dibekali akal pikiran,
Dan hati, ketika manusia lahir di bumi, manusia juga dibekali dengan nafsu. Nah, kadang-kadang menguji kebersihan hati kita dan kejernihan akal pikiran. Itulah sebabnya kehadiran kitab suci sebagai penyempurna kekurangan manusia. Nah, jadi terus iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun berapa? Rukun iman yang keberapa? Yang ketiga. Terus pengertian iman kepada Allah adalah meyakini dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyunya kepada para rasul. Isi pokok dari semua kitab-kitab Allah itu yaitu bertauhid atau mengesahkan Allah. Terus kitab Al-Quran diantaranya memiliki keistimewaan dibanding kitab-kitab yang lainnya. Keistimewaannya Al-Quran berlaku untuk seluruh umat manusia dan terjamin pemeliharaannya sampai akhir zaman. Selanjutnya, fungsi utama beriman kepada kitab Allah adalah sebagai pedoman bagi manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhir. Ya, sekarang Bapak akan membagi kalian LKPD. Kalian isi ya, jangan malas-malasan. Oke. Baiklah, pembelajaran hari ini kita telah selesai. Tadi dari pelajaran awal sampai akhir kita telah menyelesaikannya. Nah, untuk sekarang kita akan berdoa bersama. Silahkan KM pimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk pembelajaran hari ini kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.